Di balik keindahan alam Indonesia yang pesona, tersimpan kisah rumit tentang konflik kepentingan, kerusakan lingkungan, dan perjuangan mempertahankan warisan dunia. Hari ini kita menyoroti salah satu contohnya, kasus tambang di Raja Ampat. Raja Ampat dikenal sebagai surga bawah laut dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, upaya eksploitasi tambang nikel di kawasan ini memicu kontroversi besar. Perizinan yang dipertanyakan, potensi kerusakan lingkungan yang mengancam laut dan hutan, hingga penolakan keras dari masyarakat adat, semua berpadu dalam satu cerita tentang bagaimana kita memandang pembangunan dan keberlanjutan. Dalam narasi ini, kita akan membahas akar persoalan, dampak yang ditimbulkan, dan suara-suara penolakan yang menuntut keadilan lingkungan, serta perspektif pemuda NU terkait pelestarian lingkungan dilihat dari kasus Raja Ampat. Ini bukan hanya tentang Raja Ampat, tapi tentang masa depan cara kita merawat bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, akan menemani Anda dan mengupas kasus tambang di Raja Ampat selama beberapa menit ke depan. Argumen Ketua PBNU Muhammad Syafiq Alila atau Syafiq Ali, pemerintah harus berpikir mengurangi ketergantungan pada eksploitasi SDA karena dampaknya merusak lingkungan tanpa membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat. Syafiq menyebut praktek eksploitasi SDA bukan lagi arah yang relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Menurutnya, negara harus mengarah pada perkembangan teknologi hasil kreativitas manusia. Ia menegaskan bahwa eksploitasi SDA hanya akan menguntungkan atau memperkaya segelintir orang. Pertanyaan PBNU Muhammad Syafiq Alila atau Syafiq Ali mengenai perlunya mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam merupakan kritik tajam terhadap model pembangunan ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada ekstraksi alam secara besar-besaran. Dalam pandangannya, praktek eksploitasi SDA tidak lagi relevan dengan arah perkembangan dunia yang semakin menekankan pentingnya keberlanjutan dan keadilan sosial. Eksploitasi SDA memang mampu menghasilkan keuntungan ekonomi, namun seringkali hanya memperkaya segelintir orang, khususnya pada pemodal besar dan elit kekuasaan. Sementara masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi justru menanggung dampak negatifnya. Hal ini terlihat dari banyaknya daerah penghasil tambang dan komoditas alam lainnya yang tetap tertinggal secara infrastruktur, pendidikan, dan kualitas hidup, meskipun tanah mereka kaya akan emas, batu bara, atau minyak bumi. Tak hanya itu, eksploitasi SDA juga meninggalkan jejak kerusakan ekologis yang besar, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, hilangnya biodiversitas, hingga bencana ekologis yang berulang. Syafiq Ali menegaskan bahwa arah pembangunan Indonesia seharusnya beralih dari ketergantungan pada kekayaan alam menuju pengembangan teknologi, kreativitas, dan potensi manusia. Menurutnya, masa depan bangsa tidak terletak pada seberapa banyak kita bisa menggali isi perut bumi, melainkan pada seberapa jauh kita mampu mengembangkan kecerdasan kolektif, inovasi teknologi, serta industri kreatif yang berkelanjutan. Dunia global saat ini sedang bergerak ke arah energi terbarukan, digitalisasi, energi hijau, dan industri berbasis pengetahuan. Sementara Indonesia masih terjebak dalam pola lama yang berisiko merusak lingkungan dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, Syafiq Ali menyerukan pentingnya negara untuk mengubah orientasi kebijakan ekonomi dari eksploitasi alam ke investasi pada manusia dan inovasi. Hal ini bukan hanya soal strategi pembangunan, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai keislaman yang menjunjung tinggi tanggung jawab terhadap lingkungan dan komitmen terhadap keadilan sosial.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Papua juga menyebut bahwa 3 dari 4 izin usaha pertambangan nikel di wilayah Papua berada di pulau-pulau kecil kaya keanekaragaman hayati di kawasan Raja Ampat, yakni Pulau Gak, Kawe, dan Manuran. Aktivitas ini dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Junto UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 35 huruf K dengan tegas melarang pertambangan di pulau kecil apabila merusak lingkungan atau merugikan masyarakat secara ekologis, sosial, maupun budaya. Pulau Kawe yang hanya seluas kurang dari 50 km persegi diperkirakan bisa hilang dalam waktu 15 tahun jika eksploitasi nikel terus dilakukan. Sementara di Pulau Gak, dampak lingkungan mulai terasa. Air laut tercemar, ikan-ikan menghilang, dan warga takut berenang karena risiko penyakit kulit. Selain kerusakan dasar laut, pada saat angin kencang dari selatan mulai bulan Juni hingga September, debu material nikel berterbangan ke arah pemukiman penduduk. Hujan debu menyebabkan warga dengan mudah terserang batuk, ucap Walhi dalam keterangan resminya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan sejumlah pelanggaran aturan lingkungan oleh beberapa perusahaan tambang, di antaranya PT Gak Nikel, PT KW Sejahtera Mining, PT Anugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raimon Perkasa. Penambangan di pulau kecil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan ambil langkah, ujar Menteri LH Hanif Faisal Nurrafiq, dilansir laman KLHK. KLHK menyatakan tidak akan ragu mencabut izin lingkungan jika perusahaan terbukti merusak ekosistem. Penambangan di pulau kecil merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antar generasi, begitu tambah Hanif. Sekretaris Kabinet Seskap RI, Teddy Wijaya, memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti persoalan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sudah langsung ditindaklanjuti. Pak Menteri ESDM dan Pak Menteri Lingkungan Hidup sudah mengambil langkah yang diperlukan untuk saat ini. Begitu perkataan Teddy dilansir Antara. Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian dilakukan secara cepat dan insentif begitu informasi terkait persoalan tersebut diterima. Tadi langsung kita hubungi dan saling koordinasi. Segera kita selesaikan, katanya. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara aktivitas tambang nikel PT Gak Nikel di Raja Ampat menyusul penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil karena dinilai mengancam ekosistem. Melalui kasus tambang nikel di Raja Ampat, kita belajar bahwa keindahan alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Eksploitasi sumber daya alam yang serampang telah terbukti merusak lingkungan, mengancam masyarakat adat, serta melanggar hukum dan nilai-nilai keadilan sosial. Perspektif yang disampaikan Ketua PBNU Syafich Ali menjadi penegasan bahwa arah pembangunan harus bergeser dari eksploitasi menuju inovasi, dari perusakan menuju keberlanjutan. Sebagai anak muda NU, kita memikul tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjadi penjaga bumi, bukan perusaknya.